adalah saya sedikit membuka. Mungkin adik-adik bisa on kameranya supaya kami tahu bahwa Anda sedang mengikuti kegiatan ini. Walaupun nanti tentu saja segera setelah sambutan dari Pak Koprodi, Anda boleh off kamera Anda. Baik, jadi sekali lagi hari ini adalah hari pembekalan dan pelepasan dari program studi ilmu kelautan kepada Anda yang adalah peserta PKL. Lalu mengapa prodi ilmu kelautan berinisiatif untuk singkat dan juga pelepasan resmi dari program studi, mengingat beberapa mitra PKL yang kami temui dan juga beberapa kakak tingkat kalian ternyata menemui masalah dalam pelaksanaan PKL ini, sedangkan dari mitra PKL itu beberapa itu memberikan komplain, walaupun memang tidak disebutkan apakah itu dari prodi ilmu kelautan atau bukan gitu ya. Jelas komplainnya adalah mahasiswa PKL itu atau kerjanya tidak beres, tidak konten dan seterusnya. Yang jelas itu dari kejadian-kejadian seperti itu ya, karena saja akan berimbas negatif kepada program studi kita. Baik, sebagai orang Pak Koprodi, sejauh ini kita pesertanya adalah 65 orang, kemudian dengan distribusi dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi Selatan. Baik, silakan Pak Koprodi untuk membuka dan secara resmi melepas peserta PKL ini. Tempat dan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Widi. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen Komisi PKL yang diketuai oleh Ibu Widya Stuti dan juga para anggota yang sudah menyiapkan kegiatan PKL. Dan tidak lupa adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan. Jadi selamat pagi semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Untuk kegiatan PKL ini, jadi Pak harapkan nanti adik-adik bisa mengikuti dengan baik ya, di lapangan. Karena ini adalah salah satu cara Anda untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah adik-adik dapatkan di bangku perkuliahan. Jadi Bapak mohon untuk menjaga nama baik di tas akademika, mohon untuk menunjukkan jati diri Anda sebagai mahasiswa ilmu kelautan Udayana yang selalu artinya berdedikasi tinggi terhadap keilmuan Anda dan juga kesopanan Anda pada saat berhubungan dengan masyarakat luas nanti. Jadi Pak harapkan sekali lagi nanti pada saat Anda melakukan PKL, baik itu di industri maupun di lembaga yang non-industri, Pak harapkan selalu menjaga hubungan komunikasi dengan pembimbing, tidak hanya pembimbing yang di lapangan ya, begitu pula pembimbing dosen Anda di kampus. Jadi setiap hari, setiap minggu, paling tidak satu kali Anda bisa melaporkan apa yang sudah Anda lakukan di tempat PKL Anda. Nah ini hanya satu hal mungkin yang Pak ingin share dari pengalaman kakak kelas Anda yang uji. Ada beberapa indikasi bahwa kakak kelas Anda tidak mengikuti aturan dengan baik.
Nah, itu Pak harapkan supaya dibaca aturan PKL-nya, sehingga Anda tidak keluar dari tujuan awal kenapa Anda melakukan PKL. Sebagai contoh, misalkan kalau Anda PKL di tempat, katakanlah ada industri perikanan misalkan. Nah, Anda harus bisa mendapatkan skill tambahan ketika Anda melakukan PKL di sana. Yang pertama, jelas Anda menerapkan ilmu yang Anda sudah dapatkan di bangku kuliah. Kemudian ada nilai tambah. Setelah Anda menerapkan apa sebenarnya kendala yang ada di lapangan. Sehingga itu nanti akan menjadi bahan perbaikan dan persiapan Anda ke depan. Jadi sebenarnya tujuan utama dari PKL ini untuk melatih Anda mengaplikasikan ilmu Anda yang sudah Anda dapatkan di bangku perkuliahan. Dan itu sangat penting sekali bagi bekal Anda nanti ketika Anda sudah meluluskan atau tamat dari prodi ilmu kelautan. Jadi mohon sekali lagi tetap jaga komunikasi yang baik dengan pembimbing sehingga Anda tidak salah jalur nanti ya. Karena pembimbing pasti akan mengarahkan Anda ke jalan yang sesuai dengan tujuan awal Anda melakukan PKL. Sehingga Pak harapkan semua bisa lulus. Karena Pak khawatir kalau Anda salah jalur, terakhir Anda tidak akan lulus PKL dan Anda harus mengulang lagi tahun depan. Nah, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda. Jadi itu tolong dijaga nama baik Sivitas Akademika sehingga Anda dicap sebagai mahasiswa yang memang berintelektualitas yang tinggi ya. Akhir kata Pak ucapkan terima kasih kepada semua yang membantu acara ini, terutama pada Komisi PKL dan adik-adik mahasiswa. Pak harapkan tetap berjuang walaupun dalam keadaan yang serba sulit ya saat ini. Kondisi pandemi memang mewajibkan kita harus selalu waspada. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi Pak buka secara resmi, Pak lepas Anda semoga dapat menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya nanti pada saat melakukan praktek kerja lapangan. Akhir kata Pak tutup dengan ucapan terima kasih, selamat berjuang dan semoga berhasil. Terima kasih Bu Widi, saya kembalikan. Baik, nggak ada suara ibunya. Oke, saya ulang, maaf tadi mute. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Koprodi atas sambutannya, pesannya, nasihatnya, dan juga pelepasan resmi dari Prodi. Baik, kemudian saya akan share sedikit informasi mengenai PKL. Kemudian lalu bagaimana tahapan pelaksanaannya, jadi kemudian bagaimana nanti setelah Anda kembali ke kampus. Kemudian untuk karena sepertinya kalau kita semua menghidupkan kamera lalu akhirnya menjadi berat penerimaan di tempat Anda masing-masing, maka Anda silakan tutup off kamera. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa Bapak Koprodi dan juga Bapak-bapak dan mungkin belum bergabung ibu-ibunya ya, Bapak-bapak anggota Komisi PKL, bahwa mahasiswa kita yang mengikuti PKL periode Januari 2022 tersebar dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, tentu saja Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai dengan Sulawesi Selatan. Kemudian untuk Provinsi Bali itu sendiri, ini semua tempat mahasiswa kita akan melakukan PKL-nya. Jadi tersebar di hampir semua kabupaten dan
kota yang ada di provinsi. Kalau Kabupaten Bangli-nya tidak ada ya, dan juga Gianyar-nya tidak ada. Oke, kemudian adik-adik semuanya saya memperkenalkan supaya adik-adik nanti tidak bingung, nanti selama proses pelaksanaan PKL ini Anda harus menghubungi siapa ini Anjas. Giri dan Pak Surya sebagai Komisi PKL. Jadi adik-adik apabila punya yang ingin ditanyakan atau kendala selama proses pelaksanaan PKL, silakan menghubungi salah satu dari kami. Oke? Jadi fotonya ini browsing dari Google ya, maaf ya Pak Giri dan Pak Surya. Kalau Pak Giri ngambilnya dari Google, kalau Pak Surya ngambilnya dari Facebook. Kemudian PKL adalah mata kuliah wajib bagi mereka yang tidak mengkonversi ke MBKM. Oke? Jadi ini adalah mata kuliah wajib dengan nilai 3 SKS. Jadi apabila Anda mengambil program reguler tanpa MBKM, maka Anda wajib mengambil mata kuliah ini. Kemudian pelaksanaannya setahun itu bisa 2 kali. Selalunya di liburan semester di Januari dan sekitar bulan Juli di semester antara ganjil ke genap. Lalu periodenya yaitu minimal 21 hari kerja. Dan sekali lagi ini ada 3 SKS. Lalu bagaimana alur pelaksanaan PKL? Tentu saja di awal komisi meminta Anda membuat surat pengantar dari fakultas. Lalu surat itu akan direspon oleh instansi atau yayasan tempat Anda ingin melakukan PKL itu. Jika diterima, maka seharusnya Anda akan diberikan surat penerimaan resmi. Oke, kenapa komisi terus meminta Anda memiliki surat penerimaan resmi? Karena surat tersebut adalah bukti legalitas bahwa Anda diterima. Dan ketika nanti hari pertama Anda datang ke instansi atau yayasan tempat Anda akan melakukan PKL, Anda harus membawa surat tersebut sebagai bukti bahwa Anda sudah diterima. Gitu ya. Karena bisa jadi kalau Anda datang tanpa surat penerimaan, bisa bilang, oh, kapan kami terima gitu. Itu bisa terjadi. Kemudian tentu saja dari komisi dan program studi kami melakukan pembekalan dan pelepasan. Lalu sesuai waktu yang ditentukan di surat penerimaan resmi, Anda silahkan melaksanakan PKL. Tentu saja dalam proses pelaksanaan PKL, Anda akan diberikan pembimbing lapangan oleh instansi atau yayasan tersebut. Kemudian, ketika Anda selesai mengerjakan PKL, Anda akan dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditunjuk oleh program studi untuk melakukan pembimbingan ketika Anda menyusun laporan hasil PKL. Kemudian, laporan yang disusun dalam bentuk poster tersebut akan diseminarkan di depan dosen penguji PKL yang juga akan ditunjuk oleh program studi. Kurang lebih ini adalah alur pelaksanaan dari PKL. Kemudian, apa saja ketentuan dari PKL yang akan Anda lakukan? Anda harus membuat catatan harian atau disebut dengan log sheet. Jadi dalam catatan harian itu ada tanggal, jenis aktivitas atau kegiatan yang Anda lakukan, lalu keterangan di situ. Karena sekarang kita berada pada zaman digital, maka Anda silakan lampirkan foto kegiatannya. Selain foto, tentu saja Anda menjelaskan gitu ya, apa yang Anda jelaskan. Dan jangan lupa bahwa dalam setiap log sheet itu harus setiap hari kegiatan itu harus ada paraf oleh pembimbing lapangan. Kemudian si log sheet ini Anda kirim ke dosen pembimbing dan nanti akan di-share ke grup PKL Anda. Sebenarnya
sudah ditentukan ya. Kami sudah membuat daftar dosen pembimbing. Kemudian log sheet ini untuk 2 minggu pertama Anda berada di tempat PKL, itu Anda kirimkan ke dosen pembimbing, lalu juga Anda upload ke G Drive yang akan dibuat oleh komisi. Pada minggu kedua Januari 2022, yang adalah kurang lebih minggu kedua kegiatan dari PKL Anda. Dan juga log sheet ini Anda upload dan kirim kembali ke dosen pembimbing dan juga komisi PKL, tentu saja pada akhir pelaksanaan PKL. Tujuannya untuk apa? Supaya pembimbing lapangan, instansi tempat Anda melakukan PKL, dan juga kampus mengetahui apa yang Anda lakukan di sana, bahwa benar adanya Anda melakukan kegiatan di sana. Kemudian, setelah Anda kembali ke kampus, Anda melaporkan kegiatan PKL Anda dalam bentuk poster, di mana isi posternya nanti komisi akan share template dari poster, yang isi posternya itu adalah latar belakang, tujuan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan tentu saja daftar pustaka. Intinya adalah ketika Anda membuat hasil dan pembahasan, Anda menulis hasil pengamatan. Atau kalau memang di PKL-nya itu Anda melakukan eksperimen, perlakuan, ngambil data, itu yang Anda tulis di hasil dan Anda bahas. Kemudian, selama PKL, kami dari kampus berharap, karena tentu saja dari kampus kita tidak bisa monitor kayak kamera gitu ya. Tentu yang kami harapkan dan kami pesan adalah gunakanlah pakaian yang bersih dan rapi. Dan juga bagi mereka yang rambutnya gondrong, tolong isi PKL-nya misalnya instansi pemerintah, tentu saja mereka akan strict pada aturan. Misalnya kamera baju berkerah atau sepatu gitu. Tapi mungkin bagi yang di lapangan, tentu saja silahkan mau pakai kaos begitu, itu tentu saja itu tentatif ya. Tapi sekali lagi dimohonkan Anda menggunakan berpakaian yang bersih, rapi gitu, karena cara Anda berpakaian adalah cara Anda mencitrakan diri Anda dan juga tentu saja kampus ya, universitas kita. Kemudian safety first harus diingat. Lalu dalam kondisi pandemi, jaga kesehatan dan masker itu harus selalu diutamakan. Apalagi bagi mereka yang akan pergi ke keluar daerah Bali, gitu ya. Tentu Anda harus mengikuti aturan-aturan di tempat tujuan. Kemudian, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya Anda harus tahu tanya di sini peraturan gimana, masuknya harus jam berapa, gitu ya. Jadi Anda harus betul-betul tahu bagaimana peraturan di instansi masing-masing. Kalau tidak tahu, tanya. Jangan malu-malu, karena tidak bertanya sesat di jalan. Lalu, usahakan selama Anda dalam jam kerja di PKL, itu nggak main HP. Dan yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Koprodi, ketika Anda PKL, Anda tidak hanya membawa nama Anda, tapi Anda membawa nama institusi tempat itu Anda melakukan PKL, dan juga paling penting adalah nama prodi kita dan juga nama universitas. Jadi sekali Anda berbuat hal yang tidak baik, itu akan terus dicerita. Nama Anda sih kemungkinan tidak disebutkan, tapi itu kampusnya, itu anak kelautan dari UNUD, itu akan terus diceritakan. Jadi sekali Anda masuk ke instansi tersebut, Anda adalah membawa citra dari kampus.
Jadi sekali lagi betul-betul dijaga tingkah lakunya selama Anda melakukan PKL. Akhir kata dari Komisi PKL kami ingin menyampaikan selamat melakukan PKL, enjoy, jangan merasakan ini beban, ini kesempatan seumur hidup. Kemudian belum tentu nanti ketika lulus Anda akan punya kesempatan magang atau melakukan kegiatan-kegiatan di tempat PKL seperti itu, karena kita tidak pernah tahu hidup kita jalannya akan kemana. Jadi sekali lagi enjoy, kemudian sampai ketemu di kampus tercinta sekitar bulan Februari 2022 insya Allah. Oke, itu dari saya. Dari mungkin Pak Giri dan Pak Surya ada yang ingin disampaikan? Pak Giri, Pak Surya? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Oh, oke. Pak Giri? Lanjut. Kok lanjut sih? Oke, ya. Dari adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Saya, Kak Aditya, izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan saya di semester depan sudah mendaftarkan diri di MBKM, tapi saya tetap juga ikut PKL. Nah, nanti itu kira-kira dikonversikannya apakah bisa ke mata kuliah saja, Bu? Yang saya ambil itu MBKM studi independen. Seperti itu. Sepertinya ada Pak Koprodi yang lebih silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Didi. Halo Kadek Aditya ya. Oke, Pak. Untuk MBKM-nya apakah sudah lulus? Belum, Pak. Baru mendaftar. Masih daftar, Pak. Baik, untuk pendaftaran terakhir itu tanggal 31 Desember. Nah, setelah itu Anda akan ada seleksi. Kalau memang Anda lulus seleksi, nanti artinya itu MBKM-nya adalah untuk yang semester depan, di semester genap ya. Semester nanti ya. Sedangkan PKL ini adalah di semester ganjil nanti keluarnya. Berarti tidak ada masalah untuk konversi. MBKM-nya kalau diterima Anda akan dikonversi di semester genap. Sedangkan PKL-nya tetap diakui di semester ganjil nanti semester 7. Jadi demikian untuk MBKM ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sangat jelas. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi jawaban dari Pak Koprodi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mumpung ada Pak Koprodi, ada Pak Giri, ada Pak Surya di sini. Selamat pagi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya Rati Bu, ingin bertanya. Jadi kami kemarin saat melakukan pengajuan PKL itu, kami tuh kalau tim saya itu mengajukan PKL-nya itu di Balai Pengendalian Perubahan Iklim. Tapi kita memakai lokasinya itu di Taman Hutan Raya Ngurah Rai atau Tahura Ngurah Rai. Kemudian dari saat kami mengajukan surat izin masuk ke daerah konservasi di Tahura itu, kami sempat bertemu dengan Kepala UPTD Tahura dan beliau itu meminta untuk adanya proposal yang sudah ditandatangani baik oleh dekan ataupun dosen pembimbing. Itu apakah saya masih belum tahu apakah masih akan tetap diminta proposalnya itu, soalnya kemarin itu ada miskomunikasi. Tapi jika memang masih diminta untuk proposal yang berisi tanda tangan itu, apakah bisa diberikan atau bagaimana, Bu? Ya, jadi Rati tentang proposal tentu saja itu sangat tergantung dari tempat Anda melakukan PKL. Karena ada yang wajib seperti mungkin tadi, ada juga yang tidak tanpa PKL, gitu, tanpa proposal. Jadi kalau memang dari instansi tempat Anda melakukan PKL itu mintanya harus ada proposal, silahkan saja dibuat proposalnya. Kemudian Anda bisa berdiskusi dengan dosen pembimbing PKL yang ditunjuk dari prodi. Gitu ya, Rati? Dosen pembimbingnya dibagikan terlebih dahulu gitu ya, Bu? Ya, sebenarnya sudah dibagi oleh Pak Giri, nanti saya share. Sudah jadi gitu, nanti di-share. Segera setelah ini selesai saya share ke grup.
berkonsultasi dengan gitu ya Bu. Ya, betul. Kimi now, kimi Tapi now. tentu saja nanti topik proposalnya ya tergantung dari permintaan si institusi tempat PKL itu, gitu. Mereka yang menentukan topiknya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya izin mau nanya. Ya, silakan. Kan nanti di PKL saya itu lokasinya kan di Lombok, Bu. Terus waktunya itu sekitar 50 hari dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 21 Februari. Nah, kalau dari kalender akademik itu kan tanggal 3 Februari itu kan harusnya kita sudah masuk ke perkuliahan normal kan, Bu. Nah, saya mau nanya, Review jurnalnya boleh pakai jurnal di Bumidi semester yang depan kemarin itu nggak kita sih? akan kuliah offline atau enggak, Bu? Karena ini jadi bagian dari Oh iya, itunya kan nggak rencana apa-apa kerja nggak sama di kan? PKL saya juga. Jadi nanti supaya bisa di Kayak ibu. compare gitu dan Nggak bisa pakai kaca, tapi menyesuaikan kacanya apakah diturunin. nanti kuliahnya offline. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan PKL saya karena kan dari tanggal 3 Februari sampai 21 saya masih mengikuti PKL di sana. Itu. Saya boleh tahu apa nama ininya, instansinya? Instansinya itu Indonesia Bureau Foundation, Bu, di Lombok. Oke. Ya. Ada Pak Koprodi, apakah semester depan kita sudah ada kabar akan offline atau gimana hybrid atau gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan perkuliahan, nah di sini rencana yang artinya kemungkinan besar adalah hibrid. Namun tetap masih memantau ini perkembangan pandemi karena rencana pada saat bulan November kemarin ya kita memang sudah menetapkan untuk kuliah hibrid. Namun karena akhir-akhir ini ada varian baru juga yang katanya cepat menyebar, nah itu yang akan dikhawatirkan. Tapi sementara perkuliahan akan dilaksanakan hybrid nanti. Jadi kalau rasa bagi adik-adik yang masih PKL di luar, mungkin bisa mengikuti secara online dulu untuk perkuliahan. Namun harus jelas alasannya apa, disertai dengan surat keterangan dari institusi yang di tempat Anda PKL. Demikian mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Koprodi. Jadi informasinya jelas ya, Angel dan juga adik-adik mahasiswa lainnya yang durasi PKL-nya itu sampai di bulan Februari. Tuh ya. Jadi Anda bisa mengikuti secara online, tapi tentu saja saya harap sudah ada durasi PKL itu dituliskan di surat penerimaan resmi masing-masing. Kalau tidak ada, tolong tadi seperti kata Pak Koprodi itu Anda memberikan lagi surat apa ya namanya, keterangan tambahan bahwa nanti pelaksanaannya itu masih akan dilakukan di bulan Februari, di mana Anda di bulan Februari itu sudah dalam status masuk perkuliahan, aktif perkuliahan, gitu ya. Gitu ya Angel? Iya Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang lainnya? Saya ingin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya saat PKL nanti kita kita boleh meminjam lab di laptop Bu. Oh, oke. Di sini selain saya ada Pak Giri. Pak Giri bisa dijawab Pak? Training area itu. Pak Giri. Yes, ada Pak Giri ground check. seperti ya, silakan Pak Giri. Di jalan. Selama sebulan Oh, aja ngabisin tahu lagi di lah. jalan. Oke. Ya, jadi ya tentu saja saya mewakili saya rasa selama ada surat resmi dari instansi tempat Anda melakukan PKL ke fakultas, maka tentu saja Anda silahkan untuk menggunakan fasilitas laboratorium yang ada di fakultas kita. Gitu ya, Tati? Baik Bu, berarti kalau mau minjam lab itu harus membawa surat dulu dari instansi PKL-nya Bu. Ya, betul. Karena kan itu karena itu adalah kegiatan yang kerjasama dengan
instansi luar gitu, bukan kegiatan yang pure dari fakultas kita. Baik, terima Mungkin kasih. menambahkan sedikit Bu Widi. Silakan Pak. Ya, terkait dengan peminjaman lab, memang ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Namun perlu diingat, ketika Anda melakukan PKL, ini sebenarnya bukan penelitian skripsi, tapi Anda mengaplikasikan ilmu yang sudah Anda dapatkan di bangku kuliah di tempat instansi yang Anda pilih sebagai instansi PKL. Kecuali ngambil oceanografi. Semestinya ya Itu sebagian semua ada besar di kegiatan web. itu dilakukan di Sama kayak di instansi status semua ada di PKL web. Anda. Karena Yang Pak khawatirkan, itu Anda hanya diminta untuk membawa sampel, kemudian mengambil hasilnya di lab. Ini yang harus dihindari. Karena tujuan awal Anda PKL bukan sebagai petugas administrasi, bukan sebagai pekerja yang dalam tanda kutip ya, pekerja kasar misalkan, itu bukan. Tapi Anda harus bisa menerapkan ilmu yang sudah Anda dapatkan, kemudian mencari peluang apa sebenarnya yang menjadi gap antara ilmu yang Anda dapat di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, itu yang nanti akan menjadi ide-ide Anda ke depan. Setelah Anda tamat dari ilmu kelautan, nah itu nanti menjadi nilai lebih Anda, bahwa Anda punya pengalaman mengaplikasikan ilmu Anda di instansi terkait. Itu yang tujuan utama. Jadi Pak harapkan log sheet yang Anda buat setiap hari itu harus dijelaskan dengan detail kegiatan apa yang Anda lakukan di sana. Kalau sampai ada kegiatan administrasi, ya dengan sangat terpaksa mungkin itu harus dicoret. Tidak disetujui oleh pembimbing Anda. Jadi demikian mungkin Bu Widi tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Koprodi. Saya setuju bahwa Anda harus tahu nanti sebenarnya PKL ini tujuan utamanya adalah apa. Jadi sekali lagi tadi saya highlight apa yang disampaikan oleh Pak Koprodi. Jadi apabila Anda di tempat PKL diminta untuk melakukan pekerjaan administrasi, kemudian yang jelas yang tidak berhubungan dengan studi yang telah Anda dapatkan, gitu, itu sebaiknya Anda berkonsultasi dengan pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing Anda. Karena daripada nanti setelah kembali ke kampus lalu apa yang dilakukan di sana itu tidak diakui, gitu ya, oleh prodi. Kemudian sebisanya Anda harus berkonsultasi dengan pembimbing lapangan supaya Anda itu dapat transfer ilmu juga dari instansi tempat Anda melakukan PKL. Gitu. Jadi jangan hanya ambil ini, ambil itu. Karena itu sering terjadi bagi mereka yang bimbingan saya PKL kemarin, yang bukan bimbingan yang saya uji, yang melakukan PKL di TNBB. Gitu ya. Jadi hanya disuruh-suruh tapi tidak ada transfer pengetahuan dari tim di TNBB-nya. Atau misalnya tidak apa-apa Anda melakukan misalnya mengambil data dari TNBB, tapi kemudian Anda juga dibimbing oleh orang di TNBB, misalnya mereka punya teknik dalam menginventaris misalnya sumber daya hayati yang ada di sana, yang mungkin tidak Anda dapatkan di kampus. Gitu. Jadi sekali lagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Koprodi, jadi PKL ini bukan penelitian untuk skripsi, ya. Jadi Anda harus bisa untuk mengenali perbedaan antara PKL dan nanti penelitian skripsi. Bisa dimengerti ya di sini. Kalau masih ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Berkenaan dengan tadi penjelasan Ibu mengenai PKL ini bukan sebagai
tempat kita untuk penelitian, melainkan untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat di kampus di secara praktiknya atau secara kehidupan nyatanya. Namun Ibu kalau misalkan dari instansi itu mengharapkan output di mana nanti hasil kerja lapangan kita bisa kami aplikasikan ke dalam skripsi kami, kira-kira bagaimana Ibu? Jadi dari pihak instansi itu berharap ketika kami bekerja atau mengaplikasikan ilmu di instansi nanti, kami bisa menemukan suatu masalah yang kami kaji di penelitian kami. Apakah itu boleh atau sah-sah aja, Bu? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih, Bu. Ya, bagus banget ini ada Pak Weda, ayo saya dibantu. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Artinya sudah mulai timbul pemikiran yang kritis ya. Artinya kalau Anda melakukan penelitian, itu akan perlu waktu yang tidak hanya cukup hanya 1 bulan. Itu yang harus diingat. Tetapi kalau ingin mengamati, artinya ada masalah-masalah tertentu yang menjadi gap antara yang Anda pelajari di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan, Tips yang PKL di nah 8 itu Pak akan Asma menjadi ide-ide untuk Bapak melakukan pakai ini. penelitian ke depannya. Nah, disinilah pentingnya PKL untuk mengamati atau mengidentifikasi sebenarnya apa gap yang terjadi antara ilmu yang Anda dapatkan di perkuliahan, kemudian ketika Anda terapkan, mungkin ini belum sesuai di lapangan. Nah, itulah yang perlu dijawab, kenapa tidak sesuai. Yang dijawab pada saat Anda penelitian skripsi nanti. Jadi sebenarnya tidak masalah nanti kalau Anda angkat sebagai skripsi, namun pada saat PKL itu tidak akan cukup waktu untuk melakukan penelitian selama 1 bulan. Bahkan ada yang 6 bulan baru selesai penelitian skripsi. Idealnya kan 6 bulan. Nah, jadi demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, Kembalikan ke ya, Ibu. jadi tadi Pak Koprodi sudah menjabarkan ya, tadi saya bertanya namanya Putri, bahwa dalam pelaksanaan PKL Anda bisa mengambil ide-ide untuk selanjutnya ide tersebut bisa digunakan ketika Anda melakukan skripsi nanti. Tapi intinya PKL tersebut bukanlah kegiatan untuk melakukan penelitian skripsi. Gitu ya. Misalnya juga kalau bisa saya tambahkan tadi, selama proses PKL, misalnya Anda magang pada, saya belum pernah, tapi bayangan saya misalnya di PPN, gitu ya. Anda bisa melihat bagaimana metode mereka menginput data. Jadi pengetahuan dari bagaimana hasil tangkapan itu didaratkan, lalu akhirnya bisa di-input dalam bentuk data, itu adalah bagian dari PKL. Tapi bagaimana nanti data tersebut dianalisa misalnya, itu nanti bisa Anda gunakan idenya ketika Anda melakukan skripsi. Kurang lebih seperti itu. Tapi proses PKL itu bukan penelitian skripsi. Jadi ketika nanti waktunya Anda melakukan skripsi, Anda misalnya ingin mengetahui berapa data tangkapan ikan tertentu gitu. Jadi Anda sudah tahu cara mendapatkan data itu seperti apa. Jadi malah dimudahkan karena Anda sudah punya teknik, sudah tahu metodenya yang Anda dapatkan ketika Anda melakukan PKL. Gitu. Bisa dipahami ya Putri? Baik Ibu, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi mungkin di sini ada Pak Nara dan Pak Surya, mungkin ada yang mau disampaikan atau di-share pengalamannya pernah menjadi pemagang gitu. Saya nggak pernah magang, Bu Widi. Oh, oke, nggak pernah magang. Oh, S1-nya nggak pernah ini ya? Nggak ada PKL-nya ya? Nggak, S1 saya nggak wajib PKL dulu. Oh, wah, lucky you ya. Kalau Pak Surya, dulu magangnya di mana Pak Surya PKL? Kalau dulu
Saya penelitian Bu, PKL Oh, dulu, malah iya disuruh ke iya. lapangan kayak penelitian tuh. Jadi kalau sekarang sih lebih bagus seperti itu. Jadi kita terapkan metode yang kita dapatkan selama perkuliahan, kita aplikasikan dan kita cari kira-kira permasalahan yang ada di tempat kita PKL ataupun hal yang baru itu bisa kita buat penelitian nantinya. Yang penting dalam PKL kan bagaimana kita praktek di lapangan ya, kita memahami dengan ilmu yang didapat serta sosialnya, bagaimana cara berbicara dengan masyarakat dan yang lainnya Ya, juga. betul. Ya itu aja Bu. Ya, saya setuju. Jadi sekali lagi PKL ini adalah Anda belajar metodenya, tekniknya, dan yang paling utama adalah social skill-nya, soft skill-nya. Jadi nanti Anda akan merasakan bedanya. Saya yakin ketika Anda kembali ke kampus, Anda wajah-wajahnya itu akan apa ya? Tidak lagi secupu-cupu yang sekarang gitu, karena Anda sudah keluar kampus, ketemu orang dengan sosial background yang berbeda, tingkat pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, sehingga nanti membuat Anda itu tumbuh menjadi pribadi yang diharapkan lebih apa ya, lebih wise gitu, lebih bijak gitu. Jadi gimana cara Anda ternyata sama orang tuh harus sopan. Ternyata untuk bisa menjelaskan supaya orang tersebut bisa mengerti apa yang saya inginkan, ternyata dan orang lawan bicara saya tingkat pendidikannya misalnya tidak tamat SD, tidak tamat SMA, maka bahasa saya, istilah-istilah saya harus dibuat lebih sederhana supaya bisa tersampaikan apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi ketika niat baik itu ingin disampaikan, di situ kelihatan Anda menjadi apa ya, itu tadi lebih dewasa gitu ya. Jadi makanya PKL ini sebenarnya salah satu mata kuliah yang paling penting di apa namanya, mata kuliah yang ditawarkan di program studi kita, karena di sini adalah ajang Anda untuk berinteraksi dengan dunia luar. Diharapkan nanti pengalaman itu bisa Anda dapatkan, Anda terapkan ketika Anda nanti lulus dan bekerja gitu ya. Baik, kemudian satu yang saya ingin sampaikan, jadi nilai Anda input nilai ini bukan di KRS ini masuk ke semester 7 nanti, diganjil. Tapi Anda melakukannya di libur semester kegenap. Nah, Anda juga nanti akan ujian di semester genap. Direncanakan di akhir semester 6 gitu ya. Tidak apa-apa nanti nilainya kami keep, komisi keep untuk akhirnya begitu masuk ke semester 7 baru nilainya di-input. Karena kalau Anda baru akan ujian di semester 7, sudah kelamaan. Anda sudah lupa apa yang dilakukan, juga dosen pembimbingnya juga makin lupa. Gitu ya. Jadi pada tahun ini kami merubahnya, jadi segera setelah Anda kembali dari PKL, Anda melakukan proses pembimbingan dan juga kita akan melakukan ujian di semester genap. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, ada lagi yang ditanyakan? Tidak Permisi ada? Bu. Ya. Bertanya lagi Bu. Oke, tadi saya dengar yang cowok dulu. Siapa tadi yang bertanya? Saya Bu Miguel Bu. Bu, Oke, tadi Miguel. saya kurang jelas itu dengarnya. Jadi habis kita PKL, selesai PKL, dibimbing laporan, terus itu ujiannya kapan Bu? Akhir semester 6. Akhir semester 6 Iya, itu iya. berarti di bulan Ya, Juni. mungkin sekitar bulan Mei ya. Oh, Mei. Mei, Oke. Juni ya. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ratih? Bapak Ibu mohon maaf bertanya lagi. Kita waktu PKL itu kita mempelajari metode saja gitu Bu, agar tidak sampai mendapat misalnya. Jadi kan kalau saya itu PKL ini ya basicnya masuk, karena saya mengambil metode bagaimana cara mengukur masuk atau sebagian itu apa masih diperbolehkan? Oke. Pak Surya mungkin bisa dibantu? Bisa diulang? Saya kurang dengar. Jadi apa namanya, kalau hanya mengambil metode misalnya, karena si Ratih ini akan PKL di balai, apa itu, perlindungan iklim Bu. Balai Perubahan Iklim ya dan Kebakaran Hutan tentang mangrove. Jadi selama PKL ini apakah diperbolehkan si Ratih ini belajar tentang metode mengambil data tentang mangrove begitu ya?
Hanya Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau dari pihak sana ada metode baru, itu sangat bagus lagi karena namanya juga kita saat PKL ya praktek itu selain ilmu yang kita dapatkan di kampus, kita juga dapatkan ilmu baru di tempat PKL. Kalau dalam tempat PKL ternyata ada metode yang terbaru, selanjutnya ada analisis yang terbaru, kalian bisa terapkan. Jadi yang penting nanti juga dimohon diminta untuk dibimbing dari tempat kalian PKL. Jadi pemahaman atau pengertian ataupun cara analisis, cara penggunaan metode dengan baik dan benar, sehingga nanti ke depannya kalau kalian ingin melakukan untuk gap penelitian, ada permasalahan di daerah lain, kalian bisa menggunakan metode itu. Karena kan untuk mendapatkan penelitian dengan metode kan kalian bisa mencari informasi yang baru juga bila terjadi untuk mengukur banyak karbon atau yang lainnya dengan metode yang terbaru kan sudah banyak gitu. Ya, terima kasih Pak Surya. Jadi Ratih dan teman-temannya Ratih, jadi pada saat PKL ini Anda misalnya dari tempat instansi PKL itu punya topik adalah tentang metode inventaris sumber daya mangrove di kawasan tersebut. Nah, jadi Anda diskusi. Jadi kalau tujuannya ini, kami dari kampus dapatnya metodenya ini. Bagaimana dengan instansi ini? Metode yang selama ini mereka gunakan itu apa gitu. Karena pada umumnya walaupun misalnya kita di kampus secara teori kita punya ini metodenya, bisa jadi instansi tersebut juga punya menerapkan metode-metode yang sebenarnya sama, tapi mungkin mereka memodifikasi tergantung kondisi lingkungannya. Nah, di situ nanti Anda diskusi dan belajar metode tersebut itu seperti apa, tujuannya seperti apa, kapan penggunaannya gitu. Tentu saja tidak hanya belajar metodenya, pada saat untuk menerapkan metodenya kan Anda tentu saja harus terjun ke lapangan, ngambil data, pakai metode itu. Oke, oleh karena itu pentingnya Anda diskusi dengan pembimbing Yang bahwa lapangan. nanti kami yang akan PKL ini diajarkan. Jangan malu-malu untuk bertanya bagaimana penggunaan metodenya, bagaimana dapatnya dari mana gitu ya. Itu silahkan ditanyakan. Terima kasih Bu. Ya. Menambahkan sedikit ya Bu. Iya, silakan Pak. Ya terkait dengan ini ya pelaksanaan PKL. Nah di sini mungkin adik-adik mahasiswa yang perlu diperhatikan bagaimana Anda bisa ikut terlibat langsung dalam artinya menerapkan metode tersebut, bukan hanya sebagai pengamat saja. Jangan hanya mengamati bagaimana menggunakan metode itu, jangan, tapi Anda harus ikut terlibat langsung di dalam menerapkan metode tersebut. Nah, ada beberapa yang artinya secara tidak langsung kalau kita hanya mengamati saja. Itu sangat disayangkan. Padahal kesempatan Anda dalam PKL ini adalah ikut melaksanakan metode tersebut langsung di lapangan. Nah, sesuai dengan namanya kan praktik. Bagaimana Anda bisa terjun langsung. Jadi Pak harapkan Anda tidak hanya sebatas mengamati saja. Itu yang mungkin harus diperhatikan nanti. Ya, demikian Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya rasa jelas ya apa yang diharapkan output dari PKL ini. Sekali lagi adalah bagaimana Anda bisa mengaplikasikan pengetahuan teori yang Anda dapatkan di bangku kuliah, kemudian untuk bisa menyerap sebanyak-banyaknya ilmu di tempat Anda nanti melakukan PKL, kemudian secara aktif terlibat dalam aplikasi metode tersebut, dan juga diharapkan Anda kemampuan social skill-nya bertambah. Gitu. Yang tadinya pemalu, jadi bisa untuk berinisiatif untuk komunikasi. Gitu. Sekali lagi,
Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum acara ini saya tutup? Tidak ada? Oke. Jadi rasanya sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh komisi, kemudian oleh Pak Koprodi. Baik, karena kita sudah sampai pada akhir acara ini, sekali lagi terima kasih kepada Koprodi Pak Dewa Nurweda atas partisipasinya, juga tadi sudah menjawab banyak pertanyaan adik-adik mahasiswa, juga kepada Pak Giri, Pak Surya, Pak Nara yang sudah ikut berpartisipasi. Sekali lagi harapan kami adalah sebanyak-banyaknya Anda mendapatkan pengalaman dan pengetahuan selama periode PKL yang sebenarnya sangat singkat. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, terakhir adalah selamat melakukan PKL, enjoy dan sampai jumpa di kampus. Kembali. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, selamat sampai jumpa gitu. Terima kasih Bu Terima Widi. kasih. Pak Terima Nurul. kasih. Terima kasih Bu Nara. Ya, terima kasih Pak Weda, terima kasih Pak Giri. Ya, Selamat pagi. Terima kasih Bu. terima kasih. Izin live Bu Dede. Ya,